Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana untuk menggelar pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia melawan Belanda. Hal tersebut diungkapkan oleh Erick Thohir lewat akun Instagram pribadinya usai bertemu Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Lambert Grins. Pagi tadi bertemu Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Mr. Lambert Grins, tulis Erick Thohir di Instagramnya. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dan Lambert Grins membahas potensi kerjasama antara Indonesia dengan Belanda. Pertemuan antara Erick Thohir dan Lambert Grins juga membahas soal sepak bola. Erick Thohir mengungkapkan, PSSI dan KNVB akan berkolaborasi. Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan KNVB, tulis Erick Thohir. Salah satu rencana kolaborasi yang akan dilakukan PSSI dan KNVB adalah menggelar pertandingan uji coba. Bukan hanya level senior, uji coba antara Timnas Indonesia melawan Belanda itu akan digelar di semua kelompok umur. Timnas Indonesia dan Timnas Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria maupun wanita. Tutup Erick Thohir. Maarten Paes ternyata bukan menjalani sidang KS pada 15 Agustus. Hal itu dikatakan Bung Ropan dalam kanal YouTube miliknya, di mana Maarten Paes sendiri telah menjadi WNI pada 30 April 2024 lalu. Namun dia belum juga memperkuat Timnas Indonesia. Di sisi lain, Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong membutuhkan kiper baru untuk mengarungi grup C di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper FC Dallas itu ternyata akan menjalani sidang perpindahan Federasi Sepak Bola di FIFA bukan di CAS, yang selama ini ramai diperbincangkan. Ada harapan Paes bisa memperkuat timnas dengan catatan sidang di FIFA tanggal 15 Agustus yang akan datang, ujar Bung Ropan. Tak hanya Bung Ropan, supporter Timnas Indonesia juga berharap sidang Maarten Paes bisa selesai di FIFA dan bisa segera memperkuat skuad Garuda di grup C Piala Dunia 2026 round 3 bersama anak asuh Shin Tae-yong. Jika putusan sidang FIFA menyatakan Maarten Paes bisa memperkuat Timnas Indonesia, maka kiper FC Dallas itu bisa menjaga gawang skuad Garuda dan tidak perlu lagi bersidang di CS yang tentunya bisa memakan waktu lama. Pemain keturunan Indonesia, Ole Romeni terus dikaitkan masuk program naturalisasi PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Terbaru, Ole Romeni kembali diajak untuk segera menjadi WNI. Menariknya, respons pemain FC Utrecht itu berhasil membuat pencinta sepak bola tanah air tersenyum. Seperti yang diketahui, Romeni saat ini gencar dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda yang diincar pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai menjadi solusi atas masih melempemnya lini depan skuad Garuda. Romeni sendiri kerap seakan memberikan kode yang membuat fans Timnas Indonesia semakin berharap ia bisa menjadi WNI. Paling baru adalah Romeni foto bersama dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jay Ijes dan Ivar Jenner. Lalu dalam momen yang sama, ada seorang WNA yang memiliki kesempatan untuk berjumpa Romeni. Saat itulah ia mengajak Romeni untuk segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Percakapan mereka lantas diberitahukan kepada pendukung sepak bola tanah air lewat pengamat sepak bola, Bung Harpa, lewat akun YouTube-nya. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Romeni dikutip dari akun YouTube Bung Harpa. Pernyataan Romeni itu lantas dianggap sebagai pertanda baik, sebab Romeni sendiri yang mengaku bahwa semuanya kini ke arah yang bagus. Tentu harapannya arah yang bagus itu adalah proses naturalisasi Romeni akan segera dimulai. Kini, fans sepak bola tanah air tinggal menunggu kabar baik itu dari pihak PSSI untuk mengetahui benar tidaknya mereka bakal memproses Romeni. PSSI terus memperkuat Timnas Indonesia dengan program naturalisasi pemain keturunan yang mayoritas berasal dari Belanda. Lantas, bagaimana reaksi Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB?
Program naturalisasi yang cukup gencar dilakukan PSSI dalam beberapa tahun terakhir terbukti mengangkat prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, PSS terus mempersiapkan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut agar bisa tampil maksimal. Salah satunya adalah mencari pemain-pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, begitu banyak nama pemain keturunan yang beredar. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menyatakan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Jika mereka berhasil dinaturalisasi, timnas Indonesia akan lebih banyak diisi oleh pemain yang memiliki darah Belanda. Lantas, bagaimana reaksi KNVB dengan banyaknya pemain berdarah Belanda yang memperkuat timnas Indonesia? Sekjen KNVB sempat curhat soal ini. Pada 2022 lalu, Sekjen KNVB Gij De Jong sempat mengunjungi Indonesia untuk menghadiri Orange Indonesia Festival di Jakarta pada 25 November 2022. Ketika itu, Gij De Jong ditanya soal Mark Klok yang akhirnya resmi menjadi pemain timnas Indonesia. Sebagai informasi, pemain Persib Bandung itu merupakan pemain kelahiran Amsterdam, Belanda. Benar, Mark Klok menjadi satu di antara contohnya. Dia awalnya pemain Belanda, ujar Sekjen KNVB, Gij De Jong. Dia pun tidak mempermasalahkan jika ada pemain berdarah Belanda akhirnya memilih Indonesia. Bahkan, menurutnya hal tersebut sangat bagus. Namun, sambil bercanda dia meminta kepada PSSI untuk tidak banyak-banyak menaturalisasi pemain berdarah Belanda. Sekarang, Mark Klok memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, katanya sambil bergurau. Perburuan mencari pemain keturunan Indonesia untuk menjadi pemain naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin gencar. Salah satunya Ole Romeni, penyerang Utrecht Santer menjadi target utama PSSI. Namun sayangnya, Ole Romeni tampaknya secara halus menolak menjadi pemain naturalisasi bela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui salah satu media Belanda, Ole Romeni masih mengharapkan panggilan dari timnas Belanda. Masih belum jelasnya status Ole Romeni. Media Korea Selatan pun menyuarakan dukungannya terhadap timnas Indonesia untuk mencari pemain keturunan yang lain. Salah satu media Korea Selatan, Axios Sport News, merekomendasikan dan dukungan kepada Shin Tae-yong untuk merekrut penyerang muda FC Twente yang dinilai lebih potensial, yakni Daan Rots. Daan Rots yang kini berusia 22 tahun ini telah menunjukkan bakatnya di Eredivisie. Musim lalu, ia telah mengemas 9 gol dan 10 asin dari 40 penampilan bersama FC Twente. Kemampuan dalam mencetak gol dan bermain di sayap kanan menjadi nilai plus bagi timnas Indonesia yang tengah mencari sosok penyerang. Darah Indonesia Daan Rots mengalir di tubuhnya dengan sang kakek berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Meskipun ia menetap di Belanda, ia pun dikabarkan telah bersedia membela timnas Indonesia jika PSSI memberikan tawaran naturalisasi kepadanya. Memang Ole Romeni menjadi target utama Shin Tae-yong yang penampilannya lebih matang. Namun apa salahnya baik PSSI dan Shin Tae-yong mencoba dan melihat penampilan Daan Rots di FC Twente. Sebuah angin segar berhembus di tengah persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper naturalisasi Maarten Paes yang dinantikan kehadirannya semakin dekat untuk bisa membela skuad Garuda. Jadwal sidang di CAS yang akan digelar pada pertengahan Agustus mendatang menjadi titik terang bagi harapan para pendukung timnas Indonesia. Jika keputusan sidang berjalan sesuai harapan, maka Paes berpotensi besar untuk segera berpindah federasi dari Belanda ke Indonesia. Kehadiran Paes diyakini akan menjadi kekuatan tambahan bagi lini belakang timnas Indonesia. Pasalnya, lawan-lawan yang akan dihadapi di babak ketiga ini tergolong berat, seperti Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Dengan pengalaman dan kemampuannya, Paes diharapkan mampu menjaga gawang timnas Indonesia dari kebobolan.